Salam. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita semua. Pun di saat ini kita sungguh bersyukur karena dengan kasih yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kita semua, sehingga kita boleh ada bersama di saat ini di dalam acara program Pusapa. Untuk itu atas nama Rayon 4 mengucapkan selamat datang kepada pemateri Pendeta Dr. Trace Tombokan MTH dan juga kepada pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 25. Selamat datang dan selamat kita mengikuti acara selanjutnya. Mari berdoa. Sungguh di saat ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu yang senantiasa kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika di saat ini Tuhan yang telah kenankan kami sebagai pelayan khusus, kami boleh ada bersama dalam acara program Kusapa. Terima kasih Bapa di sorga. Untuk itu kiranya Engkau Tuhan ada bersama dengan acara kami di saat ini Tuhan. Dari pertama hingga akhir, biar boleh selesai dengan penuh segala baik. Pun di dalamnya kami berdoa bagi pemateri Pendeta Dr. Trace Tombokan MTH. Biar kiranya Tuhan, hikmat-Mu akan menjadi bagian bagi Ibu Pendeta, bahkan pun bagi kami semua, agar kami Tuhan boleh mengikuti semua dengan penuh segala baik. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami yang datang bermohon sambil bersyukur kepadamu, dan kami serahkan akan acara ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Demikian firman Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk pada materi yang dibawa tema ketaatan hamba Tuhan. Untuk itu kami serahkan pada Pendeta Dr. Trace Tombokan MTH. Kita jumpa lagi dalam
program kunjungan, sharing dan penggembalaan, baik secara virtual maupun juga secara tatap muka bersama kita saat ini. Bagian bacaan kita dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Di minggu sengsara yang kedua dengan tema ketaatan hamba Tuhan. Kita mulai dengan memahami apa itu ketaatan. Ketaatan adalah kepatuhan, kesetiaan, kesalehan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan shema, yaitu mendengar. Mendengar yang dimaksudkan di sini adalah menyimak dengan baik. Dan yang berikutnya, taat itu juga mengandung 3 hal. Yang pertama saya katakan tadi shema, mendengar. Dan mendengar itu harus diresponi. Tidak hanya mendengar yang dalam pengertian pasif, tetapi harus meresponi apa yang didengar. Dan apa yang didengar ini harus ditindaklanjuti dengan tanggung jawab. Itulah yang dimaksudkan dengan ketaatan. Ketaatan juga dalam bahasa Inggris dikatakan obedience. Bisa dikatakan bahwa orang bisa taat. Orang bisa taat tanpa iman. Tetapi seorang beriman itu adalah orang yang menampakkan ketaatan. Jadi bisa saja ada motivasi yang lain membuat kita taat. Tetapi iman itu yang memungkinkan kita untuk menjadi orang percaya yang taat kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama kita mengenal Abraham. Dia meninggalkan tanahnya, Ur Kasdim, keluarganya, menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Dia taat. Dia taat juga ketika Tuhan menyuruh dia mempersembahkan anaknya Ishak. Dan ketaatan Abraham ini dikatakan diperhitungkan sebagai iman. Yang berikutnya adalah kita belajar dari ketaatan Kristus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 bahwa Kristus itu dalam keadaan sebagai manusia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu pengertian ketaatan. Yang berikutnya, hamba Tuhan. Hamba itu dalam pengertian abdi atau budak. Itu mulai dikenal ketika Abraham yang masih disebut Abram dan Sarai pergi ke Mesir dan mereka mendapatkan budak laki-laki dan budak perempuan. Dalam kata Ibrani, budak ini disebut Eved. Tetapi juga kita sering menyebutnya Ebed. Kenapa saya tidak membaca Ebed tetapi Eved? Karena ketika huruf itu ada titik di tengah yang kita sebut B, maka itu dibaca Bet, Ebed. Tetapi ketika tidak ada titik di tengah dalam penyebutan bahasa Ibrani, maka itu disebut Eved, bukan Ebed. Eved Yahweh, hamba Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut doulos. Dalam Roma 1 ayat 1 Paulus menyebut dirinya hamba Tuhan Yesus Kristus, menunjuk pada budak atau pelayan. Yang berikutnya,
pelayan dan pelayanannya. Bagaimana realitas pelayan dan pelayanan? Pelayan Tuhan adalah kita menyebutnya sebagai seluruh jemaat. Semua jemaat adalah pelayan Tuhan. Tetapi juga ada pelayan khusus. Orang-orang yang dipercayakan untuk tugas-tugas khusus. Itu yang kita kenal guru agama, diaken, penatua, dan pendeta. Kalau realitas sehari-hari yang kita lihat, ada begitu banyak pelayan Tuhan. Dalam pengertian anggota jemaat, tidak hanya menyebut sebagai pelayan khusus, yang betul-betul taat. Dalam pengertian mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi juga sebaliknya, ada yang tidak taat. Yang mereka lakukan bukan kehendak Kristus, tetapi kehendak pribadi, keinginan kelompok. Tetapi orang-orang yang betul-betul taat kepada firman Tuhan, maka kerja pelayanan mereka adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tetapi sebaliknya orang-orang yang tidak taat, yang tidak mengutamakan firman Tuhan, maka mereka melayani hanya sekedar supaya mendapat nama, supaya dipuji, supaya dihormati. Apalagi kalau ujung-ujungnya adalah untuk finansial. Karena itu saya sering mengatakan ada beda antara profit, keuntungan, dan panggilan profetis kenabian. Sosok pelayan yang taat adalah mengutamakan tugas kenabian, bukan mencari profit. Kemudian sosok pelayan yang betul-betul sungguh-sungguh melayani adalah mengabdikan diri, betul-betul menunjukkan karya-karya Tuhan dalam hidupnya, bukan mencari prestise supaya dikenal, dihargai. Seorang pelayan Tuhan betul-betul menampakkan kehidupan kudus, suci, bukan ruci. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang melayani dengan sukacita. Saya hanya memadankan kata. Jadi minta maaf kalau ini sedikit campur-campur. Ada enjoy dan endoy. Ujung-ujungnya doi. Yang berikutnya, orang yang melayani Tuhan adalah humble, rendah hati, bukan sombong, bukan arogan, dan seterusnya. Jadi dari realitas seperti ini, maka tema kita mengantar kalau demikian. Kita membutuhkan betul-betul hamba Tuhan yang taat. Ketaatan kepada Tuhan, bukan manusia. Kita melayani Tuhan. Tuhan kepala gereja, bukan mencari popularitas, keuntungan, kenikmatan manusia. Yang berikutnya, Yesaya berarti Tuhan menyelamatkan. Dan Yesaya melayani selama 4 pemerintahan, 4 raja. Raja-raja itu adalah Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan panggilan Yesaya bin Amos ini dimulai di Bait Allah. Mulai dari 740 sampai sebelum Masehi sampai 701 sebelum Masehi di Israel Selatan yang disebut Yehuda. Kalau membaca kitab Yesaya, ada 3 bagian dan itu ditulis berdasarkan situasi historis. Situasi historis itu dibagi dengan sebelum pembuangan, kedua masa pembuangan, yang ketiga adalah sesudah pembuangan. Sebelum pembuangan disebut proto Yesaya, itu dari pasal 1 sampai pasal 39. Dan sementara dalam pembuangan itu disebut Deutero Yesaya atau Yesaya jilid 2.
pasal 40 sampai 55. Dan Trito Yesaya sesudah pembuangan adalah pasal 56 sampai 66. Jadi ada 3 konteks yang berbeda. Karena itu pada Proto Yesaya adalah berisi kabar buruk, bicara tentang penghukuman yang datang dari Allah. Dan dalam konteks Deutero Yesaya yang di dalamnya pokok bahasan kita dalam pasal 50 adalah memberikan penghiburan dan pengharapan bagi umat yang berada dalam pembuangan di Babel. Dan pasal 56 sampai 66 adalah Trito Yesaya. Disampaikan mereka harus membangun kembali Yerusalem, bait Allah, dan hidup sesuai dengan perintah Allah. Mari kita mengeksplorasi teks ini. Eksplorasi juga disebut eksegesis, menggali lebih dalam memahami Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11. Saya katakan tadi bahwa Yesaya jilid 2 ini atau Deutero Yesaya dikatakan kitab Injil dalam Perjanjian Lama, karena di dalamnya berisikan kabar sukacita, nubuat tentang kedatangan Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Dan bacaan kita ini adalah bagian dari kumpulan nyanyian atau sajak mengenai hamba Tuhan. Ada kira-kira 4 nyanyian dalam Yesaya 42, Yesaya 49, 50 dan pasal 52 sampai 53. Jadi bacaan kita ini adalah nyanyian ketiga. Kemudian Yesaya, siapa Yesaya itu? Yesaya itu berasal dari keluarga kalangan atas di Yerusalem. Dikatakan bahwa dia berpendidikan, dia memiliki relasi yang baik, tetapi di akhir kehidupannya dia digergaji menjadi 2. Kalau kita membaca Ibrani 11 ayat 37, ada yang digergaji, itu menunjuk pada Yesaya. Dan ini dilakukan oleh Raja Manasye, putra dari Raja Hizkia. Mari kita melihat secara khusus ayat 4 sampai 11. Saudara-saudara, ini menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan hambanya, menyebut sebagai guru dan murid. Hubungan antara Tuhan dengan hambanya disebut hubungan antara guru dan murid. Tuhan Allah memberikan, dalam bahasa Ibrani dikatakan nata, to give, put on, meletakkan kepadaku lidah seorang murid. Lidah yang dimaksudkan di sini adalah lason, adalah perkataan atau berbahasa atau apa yang diucapkan Tuhan ditaruh di mulut hambanya, lidah seorang murid. Termasuk di dalamnya adalah dalam kaitannya dengan kewibawaan ilahi. Karena firman Tuhan ditaruh dalam murid seorang hamba, maka ia memperkatakan, menyampaikan itu dengan otoritas ilahi dan bukan otoritas dari dirinya sendiri. Murid di sini dalam bahasa Ibrani disebut limud yang berarti disciple atau learning. Jadi Tuhan yang mengajar kita juga mempersiapkan kita untuk mengajar orang lain. Dalam kaitan ini sering dikatakan bahwa selama kita hidup,
kita adalah murid Tuhan dan Tuhanlah yang menjadi guru agung kita. Artinya bahwa selama hidup kita, walaupun kita sudah lanjut usia, seorang murid adalah terus menerus belajar, terus menerus mencari tahu, terus menerus berhubungan dengan sang guru agung. Tetapi juga ini mengingatkan kepada kita, kalau di dalam lidah kita adalah lidah seorang murid, ini menunjukkan bahwa kalau kefasihan berbicara, kalau dia mampu memperkatakan firman Tuhan dengan baik, itu bukan karena kecakapannya, tetapi semata-mata karena pemberian Tuhan. Sehingga jangan orang mengatakan saya fasih karena kekuatan, kemampuan saya sendiri. Yang berikutnya, saya memberi tema memperkatakan firman Tuhan. Jadi Tuhan memberi kita perkataannya, dan perkataan itu harus disampaikan, yaitu memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saya katakan bahwa Yesaya jilid 2 atau Deutero Yesaya adalah kepada umat yang berada dalam pembuangan. Itu berarti banyak orang yang kehilangan harapan, lemah, letih lesu, tidak berdaya. Mereka perlu diberikan semangat yang baru. Mereka perlu diberikan penguatan, penghiburan dan pengharapan, supaya mereka boleh bangkit, boleh menaruh harap kepada Tuhan. Yang berikutnya, tadi berbicara tentang lidah seorang murid yang menyampaikan firman Tuhan untuk memberikan penguatan kepada mereka yang letih lesu. Seorang murid setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, ia itu menunjuk kepada Tuhan Allah. Setiap pagi berarti memulaikan hari baru, selalu dimulai dengan belajar dari Tuhan, belajar membaca firman. Mempertajam pendengaranku itu juga menyangkut kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Jangan-jangan khotbah yang kita sampaikan bukan perkataan Tuhan, tetapi juga mungkin perkataan kita untuk menyinggung orang lain. Karena itu mari moto ini yang juga saya kutip, no Bible, no breakfast. Jadi jangan dulu makan pagi sebelum baca Alkitab. Buka mata dengan mempertajam pendengaran lewat kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Karena itu dikatakan Tuhan memberi kepadaku mendengar seperti seorang murid. Mendengar seperti seorang murid adalah mendengar untuk melakukan, bukan untuk mendengar untuk melupakan. Jadi di dalamnya mendengar seorang murid adalah murid yang taat, yang menyimak dengan baik. Kita mungkin bisa kaitkan dengan apakah kita betul-betul pelayan khusus setiap pagi mempertajam pendengaran kita dengan mendengar suara Tuhan. Atau mungkin kita juga sebagai pelayan khusus, kalau seorang murid kan berarti dia harus hadir toh, harus ada, jangan absen, jangan bolos. Artinya bahwa belajar firman itu tuntutan kebutuhan kita baik pribadi, juga kebutuhan kita untuk melayani. Dengan perkataan lain, bagaimana kalau malas-malas hadir? Bagaimana kalau suka membolos? Bagaimana kalau tidak menyimak dengan baik? Yang berikutnya, jadi pakailah telinga untuk mendengar.
Mendengar juga dalam pengertian menghafal. Mendengar untuk melakukan. Tuhan Allah telah membuka. Dalam bahasa Ibrani dikatakan patah. Membuka lebar-lebar. Apa yang dimaksud dengan membuka lebar-lebar? Artinya bahwa jangan sampai pendengaran kita tertutup atau terhalang apapun. Apa yang membuat kita tidak konsentrasi ketika belajar firman Tuhan? Apa yang membuat kita tidak konsentrasi ketika mendengar khotbah? Apa? Ada sesuatu yang menghalangi kita. Jadi dikatakan patah di sini artinya membuka lebar-lebar. Bukan orang telinga jadi telinga gajah, tidak demikian. Tetapi adalah bersedia mendengar apa kata Tuhan. Tetapi juga bersedia mendengar itu pekerjaan Tuhan. Bukan karena pengkhotbahnya, bukan karena karisma, kefasihan seseorang berbicara. Itu juga mendengar karena dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku. Di satu pihak jangan kita sombong, terlalu percaya diri. Seolah-olah karena saya, maka jemaat mendengar. Yang berikutnya dikatakan selanjutnya bahwa dia tidak memberontak. Aku memberi, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Apa maksudnya? Tidak memberontak itu mendandakan taat dan patuh. Tidak berpaling ke belakang berarti tidak melihat ke belakang, tidak mundur, tetapi maju terus, fokus ke depan, tidak menoleh ke belakang. Yang berikutnya adalah aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku, dan tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Seorang murid, seorang hamba Tuhan, dia siap menderita, dia siap dihina dan dipermalukan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memberi punggungnya untuk dipukul. Tetapi bukan cari-cari persoalan atau cari-cari masalah. Kalau cari-cari masalah itu menderita karena kesalahan sendiri, bukan menderita karena kebenaran. Pipiku kepada yang mencabut janggutku. Janggut bagi orang Yahudi adalah tanda vitalitas, kekuatan, ketampanan, bahkan mengatakan kejantanan seorang pria. Dan mencabut janggut di pipinya adalah suatu tanda penghinaan. Yang berikutnya, tidak menyembunyikan mukaku ketika dinodai dan diludahi adalah hamba Tuhan mengalami penghinaan dan pencelaan yang luar biasa. Dia betul-betul dipermalukan. Yang berikutnya, kendati demikian ada pertolongan Tuhan bagi hambanya. Dikatakan Tuhan menolong sehingga tidak mendapat noda. Ayatnya yang ketujuh. Pertolongan Tuhan membuat kita terhindar dari noda. Dalam hal ini dikatakan aib atau celah atau dipermalukan. Ada ungkapan yang mengatakan 1000 tangan dapat menjatuhkan kita, namun 1 tangan dapat mengangkat kita kembali. Itulah tangan Tuhan. Karena itu di satu pihak hendak dikatakan Tuhan menolong kita sehingga tidak mengalami aib atau malu, tetapi juga ada satu tindakan meresponi pertolongan Tuhan. Aku meneguhkan hatiku
seperti keteguhan gunung batu. Di sana banyak gunung-gunung batu. Gunung-gunung batu yang kokoh, yang tidak dapat dengan mudah dipindahkan. Jadi pertolongan Tuhan seharusnya membuat kita kokoh, kuat, tidak mudah beralih, tidak mudah berpaling. Apapun tantangan cobaan di zaman itu adalah banyak umat yang mengandalkan kekuatan sendiri. Terlebih kekuatan bangsa asing, menyembah berhala dan seterusnya. Jadi Tuhan menolong, membuat umat harus bertekad bangkit dari dirinya sendiri. Hatinya harus tidak tergoyahkan dengan berpegang pada janji Tuhan. Hamba Tuhan dapat dipermalukan, tetapi hidupnya tidak memalukan. Dapat dihina, tetapi hidupnya betul-betul menggambarkan kemuliaan nama Tuhan. No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Yang berikutnya, Tuhan bertindak sebagai pembela bagi orang benar. Ada satu keyakinan dari hamba Tuhan yang mengatakan Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Artinya apa yang diharapkan dan dinantikan pasti terjadi. Pembenaran tidak pernah datang dari manusia, tetapi pembenaran itu datang dari Allah. Karena itu Dia mempertanyakan siapa yang berani berbantah. Dan tetapi juga Dia memberikan ajakan, marilah kita tampil bersama. Dan juga Dia menanyakan, siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kepada kita bahwa hamba Tuhan begitu yakin bahwa dia memiliki Tuhan yang membela. Dia memiliki Tuhan yang membuat dia yakin bahwa walaupun ada yang berbantah, walaupun ada yang melawan dia, tetapi selalu pembenaran itu datangnya dari Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan berhadapan dengan Tuhan dalam pengadilan Allah. Karena itu ini juga merupakan ajakan bagi mereka yang mengalami ketidakadilan untuk tetap berani bertindak dan hidup dalam kebenaran. Yang berikutnya, ayat 9. Dua kali dikatakan sesungguhnya. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Kata sesungguhnya ini menunjukkan suatu keyakinan. Suatu keyakinan yang dipegang oleh hamba Tuhan bahwa Tuhan menolong, dalam bahasa Ibrani asar, bahwa Tuhan bertindak sebagai hakim yang adil, sehingga tidak ada seorang pun yang berani menyatakan aku bersalah. Pertanyaan ini adalah menggugat ketidakadilan, tetapi juga menggugat ketidakbenaran yang sering dilakukan oleh manusia. Dengan yakinnya sang hamba Tuhan, sang murid Tuhan berkata, siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Sebaliknya, lawan atau musuh akan membusuk seperti pakaian yang usang dan akan dimakan oleh ngengat, tanda tidak berguna, tidak berarti, dan akan mengalami kebinasaan. Keyakinan yang seperti ini juga seharusnya menjadi pegangan kita. Yang berikutnya,
ayatnya yang ke-10 dan seterusnya. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan suara hambanya? Jadi siapa itu suatu pertanyaan, tetapi juga sekaligus mengingatkan umat yang percaya pada waktu itu. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada, yang mengandalkan Tuhan, yang selalu mendengarkan suaranya. Jika dia hidup dalam kegelapan, dalam pengertian bukan dia berbuat dosa, tetapi dia mengalami penderitaan, tidak ada cahaya yang bersinar. Mungkin dia mengalami kehidupan di mana dia tersingkirkan di mata manusia, diperlakukan dengan tidak benar, mengalami kesulitan dan sangat menderita. Tetapi mereka yang percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepadanya, mereka harus tetap setia, tidak boleh menyerah, tetap terus memelihara iman. Artinya mau mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan di zaman itu sering mengalami kegelapan, sering mengalami kesusahan, penderitaan, tidak ada cahaya yang bersinar. Tetapi kalau terus membangun kepercayaan dengan mengandalkan Tuhan, maka kita melihat sebaliknya. Kamu yang menyalakan nyala api, yang memasang panah-panah api, adalah gambaran para pelaku kejahatan yang membuat orang menderita, yang membuat orang mengalami kesulitan. Justru mereka sendiri yang akan terbakar oleh nyala api yang mereka buat. Siapa yang menggali lubang, kata peribahasa, ia akan terperosok ke dalam. Tempat di mana mereka memasang panah api, disitulah juga mereka akan mengalami, dikatakan dibakar, akan mengalami satu kehidupan yang dikatakan akan terbaring di tempat siksa. Jadi dengan kata lain ini menggambarkan dua hal: hidup orang yang takut akan Tuhan dan hidup orang yang melakukan kejahatan. Dan seorang hamba Tuhan adalah dia memberikan penguatan, pendampingan bagi orang yang takut akan Tuhan untuk tetap percaya dan bersandar kepadanya, untuk tetap setia, tidak boleh menyerah sekalipun dalam kesulitan, tetapi juga memberikan kritikan atau teguran keras bahwa penghukuman akan datang dari Tuhan. Bagi mereka yang hidup mengandalkan kekuatan sendiri, mereka akan terbaring di tempat siksa. Yang berikutnya, kalau demikian, dalam bacaan ini bagaimana menjadi sosok murid Tuhan? Sosok murid Tuhan, orang dapat saja menjadi murid, siapa saja boleh jadi murid Tuhan. Tetapi murid Tuhan berbeda dengan murid yang lain dalam tanda kutip. Murid Tuhan adalah selalu belajar dari Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Allah. Murid Tuhan setiap hari, setiap pagi dimulai dengan belajar firman. Ada hubungan, ada relasi antara guru dan murid setiap hari. Seorang murid Tuhan selalu membuka hati dan telinga mendengar suara Tuhan. Murid Tuhan adalah memperkatakan apa yang difirmankan Tuhan. Dan dia memberikan penguatan atau pendampingan bagi yang lemah. Yang lemah yang lemah akan dikuatkan, bukan yang lemah akan semakin lemah. Seorang murid Tuhan adalah siap menderita, dihina dan dipermalukan. Seorang murid Tuhan adalah selalu takut akan Tuhan, tetap setia dan mengandalkan Tuhan.
apakah kita juga adalah murid Tuhan? Saya berharap demikian. Mari kita memaknai bacaan ini. Apa implikasinya bagi kita? Yesaya ini menunjuk pada nubuat tentang Yesus Kristus. Apa yang dialami oleh Yesus Kristus? Hamba Tuhan yang menderita. Dia dihina, disiksa, dicela, diludahi, dicambuk, menderita, mati bagi manusia. Memaknai minggu sengsara ini kepada kita, marilah untuk menjadi atau mengikuti jalan salib Kristus. Ikut Tuhan di jalan sengsaranya. Karena itu jadilah orang percaya yang suka belajar firman dan menaatinya. Yang berikutnya mendengar itu, saya katakan itu dalam singkatan MRT itu, mendengar, respon, dan tanggung jawab. Jangan cuma sampai taat dalam pengertian, cuma sampai didengar, tetapi respon dan tanggung jawab harus dijalankan. Yang berikutnya adalah orang percaya harus siap menghadapi penderitaan, penghinaan, dan rasa malu. Karena itu berbahagialah kalau kita menderita karena Kristus. Kita juga belum seperti Kristus yang mati di kayu salib. Kita juga belum seperti Yesaya yang digergaji menjadi duri. Kemudian kita tak jemu-jemu memberi pertolongan kepada siapapun, termasuk mereka yang lemah, yang susah, dan menderita. Kita harus berani memperkatakan kebenaran, menegur mereka yang tidak hidup setia dan taat kepada Tuhan. Tetapi juga bagi mereka yang mengalami ketidakadilan, jangan takut untuk terus memperkatakan yang benar. Tetap hidup dalam kebenaran sekalipun mungkin sulit dan menderita. Kita akan teraniaya, kita akan tersingkirkan. Lebih baik kita hidup dalam kebenaran dan dipermalukan oleh manusia daripada disanjung oleh manusia dan mempermalukan nama Tuhan. Lebih baik kita menderita karena kebenaran daripada hidup nyaman tapi berbuat jahat. Ini integritas sosok yang beriman. Yang berikutnya, nyala api dan panah api tidak pernah akan menghanguskan kebenaran. Orang benar mungkin akan mati, namun kebenaran tidak pernah mati. Dan yang paling terakhir, pertolongan kepada kita selalu datang dari Tuhan. Dialah pembela kita yang sejati. Jadi saudara-saudara, itulah yang kita pahami dari Yesaya 40 ayat 4 sampai 11. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mendengar bahkan membaca yang menjadi bahan kusapa di saat ini di Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 11, bahkan mengikuti penjelasan dari Ibu Pendeta, ada 3 hal yang ingin saya tanyakan sekaligus mohon pencerahan dari Ibu Pendeta. Yang pertama, apakah sama hamba Tuhan dan murid Tuhan? Tadi disampaikan bahwa hamba Tuhan sesuai dengan kamus berarti budak, pesuruh, dan lain sebagainya. Kalau murid, kita coba buka lagi di kamus, ternyata adalah yang menerima pengajaran.
Nah, kadang-kala kan kalau kita diberi tugas untuk menjadi MC, ibadah akan dipimpin oleh hamba Tuhan, misalnya Penatua Kolom 3. Kadang sekali mendengar ibadah akan dipimpin oleh murid Tuhan, Penatua Kolom 3. Jadi saya ingin penjelasan menyangkut hamba Tuhan dan murid Tuhan. Ataukah di murid Tuhan dulu, kemudian menjadi hamba Tuhan, ataupun sebaliknya, hamba Tuhan dulu atau menjadi murid Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah juga mengikuti penjelasan tadi, ternyata menjadi, yaitu kembali lagi hamba Tuhan, sesuatu yang perlu pengorbanan, perlu pemberian diri yang sepenuhnya. Secara manusia yang masih penuh dengan berbagai banyak kekurangan, harus diakui bahwa saya saja tidak pantas untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Karena memang di ayat 5 atau 6 kalau tidak salah, disampaikan menjadi hamba Tuhan malah memberikan punggungnya untuk dipukul dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi dituntut dengan kesetiaan, dituntut dengan yang lain-lain, maka berpikir bahwa menjadi hamba Tuhan itu sangat luar biasa pemberian diri kita. Nah, karena itu diberilah pencerahan bagi kami semua, katakanlah penguatan bagi kami sebagai pelayan ataupun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, bahwa hal-hal seperti ini harus perlu perenungan kembali dalam kehidupan kita semua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tadi disampaikan bahwa kitab Yesaya ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama, histori. Yang kedua, lupa tadi itu, menyangkut pembuangan kalau tidak salah. Kemudian yang ketiga ada nyanyian penguatan ataupun penghiburan. Yang saya maksudkan karena kita juga tahu bahwa kitab Yesaya ini banyak tentang nubuatan-nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus, tentang pelayanan Yesus Kristus. Di bagian mana? Apakah secara keseluruhan kitab Yesaya ini atau ada bagian-bagian tertentu tentang nubuatan Nabi Yesaya? Saya kira demikian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan. Kita bicara tentang ketaatan hamba Tuhan, dan bagi kami coba berefleksi tentang kehadiran hamba Tuhan secara khusus bagi gereja kita. Tahun ini orang akan masuk di 191 ya, atau kawaran Injil. Kemudian 89 demi bersinode kalau tidak salah. Jadi kondisi kita saat ini adalah kerja dari mereka yang Tuhan hadirkan mungkin 191 tahun yang lalu, atau wujud dari ketaatan mereka sehingga kita ada pada kondisi ini. Kemudian dalam pemaparan tadi menggambarkan bagaimana situasi Nabi Yesaya. Jadi ada 3, sebelum, sementara, dan sesudah pembuangan. Kalau boleh saya mengatakan, 190 sekian tahun itu mungkin orang hamba Tuhan itu ada di situasi yang diistilahkan sementara dalam pembuangan. Ya, saya memahami seperti itu. Kemudian kalau sekarang, kalau dalam gambaran tadi di masa sesudah pembuangan,
tetapi kemudian ada hal yang harus dikerjakan. Tapi kalau mungkin lebih tepat, orang sudah ada pada situasi kondisi yang so sementara atau so terbangun. Nah, yang menjadi mungkin sebuah pertanyaan bagi kita sekarang ini, apakah semangat atau ketaatan mereka 191 tahun yang lalu masih ada patora? Karena mohon maaf, saya sering mendengarkan apakah seorang pendeta ataupun orang sebagai hamba-hambanya, penatua diaken, waktu baru misalnya di pendeta luar biasa di semangat toh, mau melayani, nyandak lia, mau gunung, mau bapece, mau ujang. Tapi kemudian seiring waktu ini semangat ini mulai mungkin sedikit menurun. Termasuk mungkin tora atau saya. Ketika baru diteguhkan, semangatnya luar biasa. Tapi kalau masuk tahun ketiga, keempat, mungkin sedikit lau-lau seperti itu. Jadi kalau hal-hal ini ada, tentu kita perlu apa yang harus orang lakukan terkait kondisi dan situasi ini. Karena bagi kami justru situasi dan kondisi gereja Tuhan kita sekarang mungkin membuat kita, semangat kita sedikit menurun karena kenyamanannya. Jadi sekali lagi mungkin sedikit menurun karena kenyamanan atau situasi kita sekarang ini. Yang seharusnya kondisi dan situasi ini semakin menyemangati kita. Karena yang orang nikmati ini adalah buah kerja mereka. Karena orang harus jujur, di waktu-waktu sekarang bahkan di sini kita semakin diperhadapkan dengan sekian banyak tantangan, termasuk kehadiran sekian banyak gereja di lingkungan kita. Maka diperlukan ketaatan dan semangat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kira-kira seperti itu. Makasih. Terima kasih atas kesempatan. Menarik di kitab Yesaya tadi dipaparkan bahwa gambaran Injil yang ada di Perjanjian Lama. Karena Injil di Perjanjian Baru menceritakan peristiwa gambaran Kristus sejak lahir sampai pada kematian. Yang menarik di sini yaitu ketika 1000 tangan turun menerkam, ada satu tangan yang menolong kita. Nah, oleh sebab itu di satu keyakinan setiap hamba-hamba Tuhan punya jaminan. Meskipun kita sendiri juga tidak luput dari cercaan. Sebaik-baik apapun pekerjaan kita, kalau hati orang lain sudah memberikan atau memberi satu keputusan tidak baik, maka itu akan terus melekat dalam hatinya. Yang menjadi pertanyaan bahwa ada beberapa gumul selaku pelayan Tuhan untuk menggumbuli saudara-saudara kita yang masih tetap mengeraskan hati untuk tidak melihat bagaimana cara Tuhan membentuk kita. Nah, adakah kiat-kiat dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Betania, Pendeta Dr. Teresia Awi Tombokan, untuk lebih
mempertajam lagi kita sebagai pelayan untuk lebih kokoh dalam pelayanan kesaksian, melayani, menyaksikan dalam tugas kerja ke depan, sehingga kita tidak mudah goyah, apalagi kalau sudah ada jiwa-jiwa yang keluar dari satu persekutuan. Nah, inilah yang menjadi gumul kita di tengah tugas kerja dan pelayanan. Saya kira demikian, terima kasih. Saudara-saudara, kita perlu mengapresiasi untuk setiap pertanyaan, termasuk di dalamnya memperlengkapi kita, bahkan juga memperluas wawasan pelayanan kita. Kita selalu mengatakan setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Dan ketika kita hadir, misalnya saya melayani di sini, tantangan saya juga pasti akan berbeda dengan mereka yang akan menggantikan saya. Itu menggambarkan suatu dinamika pelayanan. Pelayanan itu tidak pernah statis, selalu bergerak dan maju. Karena itu apa yang dapat kita pikirkan sekarang, menjawab kebutuhan pelayanan sekarang akan berbeda dengan apa yang akan dilakukan ke depan. Tetapi yang paling tidak kepada kita diingatkan lagi, kalau demikian ada tantangan yang seperti itu di masa kita, apa yang harus kita buat? Saya katakan tadi, kecakapan seorang mengajar, kecakapan seorang memperkatakan firman itu diletakkan oleh Tuhan. Kecakapan seorang untuk melayani, semua adalah anugerah Tuhan. Kita hanyalah alat-alat kecil di tangan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu alat ini dapat berfungsi dengan baik kalau semua dilibatkan. Kalau satu stroke kan organ tubuh tidak berfungsi, maka mungkin kita tidak akan bergerak melangkah dengan bebas. Karena itu bagaimana memfungsikan, memberdayakan itu sudah dilakukan oleh Gereja Masa Injili di Minasa. Kiprah pelayanan kita sudah menjangkau, karena kita tidak pada pendeta sentris, tidak bertumpu pada seseorang, tetapi kerja ujung tombak pelayanan kita adalah jemaat. Ujung tombak pelayanan kita adalah penatua dan diaken, tim doa, UPK BIPRA. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bagaimana memfungsikan, memberdayakan diri secara kreatif, ini sangat ditentukan dengan pemberian diri. Yang soal adalah bagaimana kita mampu melihat itu dalam rangka kita dipakai Tuhan. Ada yang melihat ini sebagai tugas cuma kok tim doa, cuma kok UPK BIPRA. Padahal kemajuan pelayanan kita ada pada mereka. Pelayan khusus hanya memperlengkapi anggota jemaat. Dan anggota jemaat yang akan terus menyampaikan apa yang diperkatakan oleh pelayan khusus, yang berdasarkan firman Tuhan, bukan dari diri pelayan itu sendiri, kepada jemaat yang lain. Kalau misalnya, tetapi yang saya lihat yang berpindah dari jemaat kita tidak banyak. Dan juga kehadiran mereka di gereja-gereja lain juga dapat kita deteksi dengan kehadiran di kolom-kolom. Yang soal sebenarnya adalah siapa di kolom rajin kok masuk gereja dan tidak rajin. Itu DP soal. Kenapa di kolom boleh sekitar 80-90%, kenapa di gereja 30%? Apakah nyamannya cuma di kolom dan di gereja yang penting kok semua 10? Itu yang harus kita mengubah lagi cara pandang anggota jemaat untuk mari kita ini satu persekutuan, arak-arakan orang percaya.
Jadi kita membesarkan umat Tuhan bukan hanya membesarkan kolom. Jangan kaki, ada pendeta yang mengatakan jangan kaki itu lebih besar daripada badan. Kita harus bergerak bersama. Kapal Gemim ini bukan perahu pakai sema-sema. Perahu pakai sema-sema tidak mungkin akan berlayar di pelabuhan yang luas. Perahu kita sudah berlayar, kata pena Tuhan, 192 tahun sejak Injil masuk di tanah Minas. Kita juga sudah berlayar cukup jauh sebagai satu lembaga sinode Gereja Masehi Injili di Minasa mulai tahun 1934 ketika kita menjadi gereja mandiri. Karena itu dikatakan perlu memberikan semangat baru kepada yang letih lesu. Ini tugas kita bersama sebagai hamba Tuhan. Bagaimana memberikan semangat yang baru. Tidak hanya menuntut perkataan kita mengucapkan sesuai dengan firman, tetapi menuntut keteladanan kita. Walaupun memang saya katakan ada beda tuh. Dulu di tahun 90 ketika saya melayani di bagian penghujung Minasa Selatan, sekarang di Tompasok baru sana, orang boleh naik gunung turun gunung. Orang boleh melayani sampai di kebun-kebun tuh. Tetapi di usia seperti hampir 60, saya katakan cek umur dulu. Casing orang semangat mungkin luar biasa. Saya juga katakan pada Penatua kolom 3, semangat luar biasa mereka lemotola dengan gerobak 50 kilo atau 100 kilo, so berbeda. Jadi artinya bahwa walaupun saya katakan fisik kita menurun, tetapi sebenarnya kualitas pelayanan kita semakin meningkat. Dulu saya melayani, satu hari itu harus 4 jemaat yang harus saya layani. Karena waktu itu di Tompasok baru itu hanya pendeta sekitar 3-4 orang. Kami harus melayani 3-4 jemaat dalam satu hari minggu. Jadi artinya bahwa kita memang tidak akan kembali ke masa lalu. Kita tidak akan menoleh ke belakang. Yang akan kita lihat bagaimana mempersiapkan. Pendekatan pelayanan kita sekarang sudah sangat luar biasa. On-site dan online. Dulu harus memang menyentuh mereka di tempat mereka. Sekarang online memudahkan kita. Khotbah, pelayanan doa, walaupun tatap muka secara konvensional itu masih perlu. Tetapi paling tidak mari, jangan kita dikalahkan zaman, tetapi harus mampu mengalahkan zaman. Yang mungkin yang senior-senior, yang tua-tua, yang bertahun-tahun melayani, mari kita mempersiapkan kader-kader baru yang luar biasa. Kita akan menopang mereka dalam doa bersama. Karena itu jangan sampai menurun. Gereja harus terus maju. Kita tidak pernah berlayar untuk kembali ke tempat semula, tetapi harus sampai ke pelabuhan yang tenang. Kita adalah arak-arak. Dalam arak-arakan itu mungkin ada yang tertinggal di tengah jalan, tetapi yang lain harus terus melanjutkan ke tanah Kanaan yang baru. Karena itu mari tetap bersemangat. Walaupun kita tidak semudah, sesehat dulu, sekuat, selincah, seenergi, tetapi kita pasti dapat mempersiapkan kader-kader yang luar biasa. Yang berikutnya, ketika kita merayakan atau menyambut masa raya Minggu Advent yang kita katakan atau Natal, kita membaca banyak dari kitab Yesaya. Antara lain Yesaya 8 ayat 23, kelahiran Raja Damai, Yesaya 9 dan seterusnya.
itu kutipan-kutipan nubuat yang berisikan tentang nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus. Jadi karena itu dikatakan bahwa Yesaya adalah Injil dalam Perjanjian Baru. Injil adalah kabar sukacita. Injil itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan bacaan kita, saya katakan, ada 4 nyanyian. Ada 4 nyanyian tentang hamba Tuhan. 4 nyanyian untuk bacaan kita adalah nyanyian ketiga. Nyanyian yang keempat adalah pasal 52 sampai 53. Itu nyanyian atau saja. Jadi yang kita baca tentang nyanyian tentang hamba Tuhan itu menunjuk kepada Mesias, menunjuk kepada nubuat tentang Yesus Kristus. Dan secara khusus apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kalau kita membaca Yesaya 52 sampai 53 itu, kita melihat bahwa peristiwa penderitaan dan penyaliban Tuhan Yesus telah dinubuatkan oleh Yesaya. Kita hendak mengatakan begini, Yesaya hidup di tahun sekitar 700-an sebelum Masehi. Tetapi dia telah melihat jauh sebelumnya. Karena itu ada gambar yang saya tayangkan di gambar yang ketiga. Ada gambar di mana Yesaya mendapatkan penglihatan tentang kelahiran Raja Daud. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi jauh sebelumnya, ratusan tahun telah disaksikan oleh Nabi Yesaya tentang kedatangan Yesus, bahwa dia akan menderita dan mati. Mari kita membaca sedikit tentang hamba Tuhan yang menderita. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa yang dilakukan oleh Kristus, penderitaan, kematiannya, telah disampaikan dalam nubuat oleh Nabi Yesaya. Yang berikutnya, saya katakan tadi bahwa Yesaya terdiri dari pasal 1 sampai 66. Dikatakan pasal 1 sampai 66 itu ada 3 jilid. Jilid ini dibagi berdasarkan situasi historis. Situasi yang melatar belakangi penulisan itu. Situasi historis pertama adalah masa sebelum pembuangan, masa pembuangan, dan masa sesudah pembuangan. Penahen coba mengkaitkan itu dengan beberapa dekade tentang pelayanan gereja. Saya minta maaf, saya tidak bisa mengkaitkan itu karena konteksnya adalah berbeda. Orang Israel dibuang ke Babel, kita kan tidak dibuang, kita berada di tanah air sendiri, tetapi kita sering menderita karena kesalahan kita. Jadi sebelum pembuangan, masa pembuangan, dan sesudah pembuangan. Jadi ini yang pembagian ini berdasarkan historis yang seperti. Jadi beda dengan nyanyian hamba Tuhan. Nyanyian hamba Tuhan ada 4. Nyanyian hamba Tuhan ada 4 dalam Yesaya 42, 49, 50,
dan 52 sampai 53. Yang terakhir, apa beda hamba dan murid? Pasti beda. Baru saja namanya, artinya berbeda. Murid Tuhan Yesus ada 12. Tetapi kita menyebutnya adalah Rasul, Apostolos. Kita menyebut mereka adalah hamba Tuhan. Satu pribadi dengan dua sebutan. Jadi dalam konteks yang seperti itu, dalam pengertian letter luck-nya, kita melihat itu berbeda. Esensinya sangat berbeda. Tetapi dalam kaitannya dengan kita, kehadiran kita sebagai pelayan Tuhan, maka hamba Tuhan juga harus menjadi murid Tuhan. Murid itu adalah mendengar kata guru. Guru agung kita adalah Kristus. Hamba Tuhan adalah harus mendengar tuannya. Tuannya adalah Tuhan Allah dalam Kristus. Tetap walaupun dalam pengertian yang berbeda, tetapi dalam posisi yang sama. Karena itu kita selalu melihat bicara tentang dalam posisi seperti itu di hadapan Tuhan. Saya sering katakan kita adalah murid, selalu belajar. Di hadapan Tuhan kita adalah hamba yang humble, yang merendahkan diri. Karena ini orang cuma pesuruh, orang ini budak. Bukan orang punya tuh pelayanan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana melayani dengan baik. Karena bukan orang punya kesempatan. Saya katakan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Ini orang pe kesempatan. Apa yang orang mau bikin? Tidak dapat dipungkiri. Saya katakan usut 3 tahun ketin kamu. Berarti berikut tahun keempat so mesti pikir-pikir so siap mutasi. Juga umur kita kan, kita akan berpikir, aduh kurang berapa tahun ketin orang mau melayani. Syukur kalau 30-40 tahun. Baru kalau dia sudah 60-an, berarti ini mungkin periode terakhir. Apa yang harus kita buat? Paling tidak kita berusahalah sebaik mungkin jadi murid, jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, orang banyak gelar kalau boleh saya katakan. Satu pribadi banyak gelar. Jadilah sosok pribadi yang betul-betul menjadi hamba. Kenapa Yesaya mengatakan ketaatan hamba Tuhan, tetapi Tuhan telah memberikan aku lidah seorang murid, telinga seorang murid. Jadi dalam posisi-posisi yang seperti itu dikenakan pengertian yang demikian supaya kita menyadari bahwa orang ini adalah hamba Tuhan. Orang ini adalah murid Tuhan yang dipakai terus untuk melayani Dia. Karena itu saya berharap bahwa mari terus membangun komitmen. Jangan suka tinggal di zona nyaman. Kalau perahu cuma suka tinggal di zona nyaman, yang tidak pernah mau berlayar. Jadi, walaupun dihina, walaupun janggut kita dicukur, dicabut-cabut, itu konsekuensi dari pelayanan. Berbahagialah kita kalau kita menderita karena Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami persembahkan kepadamu Allah Bapa di sorga, di mana pada saat ini kami bersyukur berterima kasih atas anugerah Tuhan, sehingga acara Kusapa kami pada saat ini boleh berlangsung dengan segala baik. Ini semua karena campur tangan Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan saat ini kiranya apa yang sudah kami dengar tadi, apa yang sudah kami baca, itu semua boleh dapat kami lakukan, kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Baik kami pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 25. Untuk itu Tuhan mampu-mampukan kami dalam segala tugas pekerjaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau pula layak akan menyertai memberkati akan setiap tugas tanggung jawab kami. Untuk itu Tuhan, Engkau yang selalu juga memberikan kesehatan dan kekuatan
agar supaya kami juga boleh melayani jemaat kolom kami, kolom 1 sampai kolom 25. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Saat ini juga kami berdoa buat Ibu Pendeta Dr. Trace Alwi Tumbokan MTH yang sudah menjadi pembicara di malam hari ini. Tuhan yang selalu menyertai Ibu dimanapun Ibu pergi dan berada. Di dalam tugas pelayanannya, Engkau yang selalu memberkati juga keluarganya, Bapak Pendeta, anak-anak, orang tua yang terkasih, mereka semua Tuhan dalam naungan lindungan kasih sayang Tuhan. Dijaga, dilindungi keluarga Awi Tombokan, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun juga, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari godaan-godaan kuasa-kuasa duniawi yang coba mengganggu akan iman percaya mereka kepada Tuhan, agar supaya Tuhan keluarga ini selalu terberkati oleh kasih-Mu. Kesehatan dan kekuatan juga Engkau anugerahkan pada hamba pelayan keluarga Awi Tombokan, agar supaya juga keluarga ini boleh melayani kami, Jemaat Gemim Betania Teleng Tingkulu, seturut kehendak Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, besar kecil yang kami berikan dengan kesungguhan hati, dan kiranya persembahan ini Tuhan boleh dapat terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kalau juga sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, di rumah-Mu yang suci dan kudus ini, Engkau memberkati kami Tuhan, yang akan pulang ke rumah kami masing-masing, menyertai memberkati perjalanan kami, tibakan kami juga di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga mau jaga lindungi kami sebentar, kami akan beristirahat, Engkau jaga lindungi, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pula mengajar kami berdoa bersama. Demikianlah acara Kusapa pada saat ini sudah terlaksana dengan segala baik. Untuk itu kami yang bertugas Rayon 4 pada saat ini menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta yang sudah menjadi penuntun di malam hari ini, dan juga kepada pelayan-pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 25. Diucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Selamat malam.